Seseorang akan bisa atas pendengaran, penglihatan dan hatinya sebagaimana ia akan bisa atas seluruh anggota badannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufik-Nya. Nikmat kesempatan pada hari ini untuk kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, kawan karibnya, dan semoga kita yang ada di dalam masjid ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang akan bisa atas pendengaran, penglihatan dan hatinya sebagaimana ia akan bisa atas seluruh anggota badannya. Karena hati adalah pemimpin anggota badan, maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Di antara penyakit hati yang dilarang Allah adalah bersikap takabur terhadap hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya yang jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya injakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takabur adalah seperti ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Maknanya, takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih mudah kadarnya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan
bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Sedangkan jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain, yang melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkan mereka karena dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah melarang sifat takabur dalam sesama hamba saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Ta'ala berfirman, makna ayat ini, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan sikap sombong. Menghadapilah kepada mereka dengan mukamu, jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu. Dan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan dan rasa bangga ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi diri, teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat kaum yang kunci gudang-gudang tempat menyimpan hartanya baru diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhirnya hayat tenggelam dan binasa di dalam air, dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak, karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring, tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak, sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil dari para ulama sebelum kita. Hadirin, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikan, dan akhirnya diri kita adalah seonggak bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha untuk menghindarkannya dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan ilmu, harta, jabatannya sejatinya bukan berasal dari dirinya, tapi itu semua adalah karunia yang Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karenanya, hendaknya ia bersyukur kepada Tuhannya, mengasihi orang yang di bawahnya, dan hendak bersikap tawadhu, yaitu rendah hati. Karena tawadhu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadhu, bersikap rendah hati. Hadis riwayat Al-Hadis Ibnu Hajar. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan. Akan hilang rasa iri dan dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati apa yang telah karunia Allah
karuniakan untuk mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur